杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yunli tersenyum tipis, berjalan ke depan mengulurkan tangan gioknya dan hendak mengetuk pintu ketika tiba-tiba ada gerakan di dalam. Tapi gerakannya aneh dan ganjil. Suaranya tidak lirih, seolah-olah ada laki-laki yang mengaum dan perempuan yang merintih. Namun suara laki-laki itu merdu dan suara perempuan itu tidak jelas. Seolah-olah ada sesuatu yang menutup mulutnya. Bahkan suara itu sampai ke telinga ketiga wanita di luar, membuat mereka semua tercengang. Tak lama kemudian, leher putih Yunli berubah menjadi merah muda dan tangan giok yang terangkat sedikit gemetar. Matanya sedikit kabur dan matanya penuh air. Dia menarik kembali tangannya seperti tersengat listrik, menggigit bibir merahnya dan menekannya dengan lembut. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Qiu Yiming tertegun sejenak dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu, sehingga wajahnya tiba-tiba memerah dan dia menggertakkan gigi dan mengutuk dengan lembut. Brengsek! Lu Xiaomen mengedipkan matanya yang besar, mendengarkan dengan penuh perhatian, sedikit mengernyit dan berkata terkejut. Saudari Qiu, suara apa yang ada di dalam? Qiu Yiming terkejut dengan pertanyaan itu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan sejenak. Di dalam mungkin sedang berlatih. Dia berkata dengan santai, tapi Qiu Yiming tidak bisa berbicara dengan wajah datar. Liu Xiaomen memandangnya dengan curiga, lalu menatap Yunli dan berbisik. Apakah dia sedang berlatih? Saya merasa seperti ada yang sedang bertarung, tapi kenapa Anda tersipu? Tidak. Qiu Yiming membuka matanya untuk memberitahu sejujurnya, dan dia hanya merasa kulitnya panas. Pada saat ini gerakan di dalam tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih ganas. Suara raungan brutal sampai ke telinga ketiga perempuan itu, tapi suara ini sepertinya mengandung kekuatan magis, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan kaki mereka melunak, dan tubuh halus mereka memerah. Lu Xiaomen berseru pelan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saudari Qiu, apakah suara dari bajingan itu? Apa? Mata Qiu Yiming berkedip dan hatinya kacau. Apakah dia sedang membunuh wanita di dalam? Luo Xiaomen berseru. Matanya yang indah bergetar hebat dan dia memohon dengan lembut. Saudari Qiu, ayo cepat pergi. Saya merasa sangat tidak nyaman. Ada apa? Qiu Yiming terkejut dan bertanya dengan cepat. Luo Xiaomen ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata dengan lembut. Saya ingin pergi ke kamar mandi. Ayo cepat pergi. Oh, wajah Qiu Yiming sangat merah hingga hampir mengeluarkan darah dan dia merasa tidak cocok untuk berlama-lama di sini. Saat dia hendak mengatakan sesuatu kepada Yunli, pintu di depannya tiba-tiba terbuka. Segera setelah itu seorang gadis mempesona muncul di depan mereka bertiga sehingga mereka semua saling memandang dengan wajah memerah. Gadis mempesona itu memiliki rambut dan pakaian acak-acakan. Tubuhnya yang seputih salju ditutupi dengan cahaya terang. Dia memegang beberapa potong pakaian di tangannya. Terlihat tampak panik. Pada saat yang sama, Qiu Yiming dan Luo Xiaomen dengan jelas melihat bekas 5 jari di tubuhnya. Terutama 2 kelinci putih di dadanya. Bekas 5 jari sejelas yang dicap dengan besi branding. Dan sepertinya telah terbakar di tubuhnya, sehingga terlihat mengejutkan. Bilua terkejut memandang ketiga wanita di depannya dengan bodoh, kemudian menggertakkan gigi dan bergegas melewati mereka dengan wajah merah dan menghilang tanpa jejak. Meskipun dia tidak berpakaian lengkap, istananya penuh dengan wanita, jadi dia tidak perlu menghindari apapun.
Di sisi lain, dia tidak ingin tinggal bersama Yang Ke lebih lama lagi. Setelah Biluo pergi, ketika wanita itu masih tenggelam dalam keheningan dan mencekam. Setelah beberapa saat, Luo Xiaomen tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan lembut. "Saudari Qiu, apa yang gadis itu makan?" Wajah Qiu Yimeng juga bingung, jadi dia menggelengkan kepalanya perlahan. Yunli berbalik perlahan, tapi suaranya sedikit bergetar, dan dia tidak berani menatap Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen, tetapi bertanya, "Nona muda, apakah Anda masih ingin melihat tuan muda Yang?" Qiu Yimeng mengambil nafas dalam-dalam dan sedikit mengangguk. Jelas mereka sudah datang ke sini, jadi mereka tidak bisa berbalik dan kembali. Mendengar itu, Yunli menjawab, kemudian berdiri di depan pintu dan berteriak pelan. "Tuan muda, Nona Qiu dan Nona Luo ada di sini dan ingin bertemu dengan Anda." "Masuk!" Yunli tertegun lalu memandang Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen dan berkata, "Tolong." Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen menegakkan wajah mereka sebelum melangkah masuk. Setelah mereka masuki ruangan, Yunli berlari ke bawah seolah-olah sedang melarikan diri. Di dalam kamar, Yang Ke duduk dengan berani di kursi Grandmaster bertatahkan emas dan batu giok, berpakaian rapi dan memandangi dua gadis yang masuk sambil tersenyum. Saat menatap Yang Ke, Qiu Yimeng tidak bisa tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Wajahnya yang cantik sedikit memerah dan dia dengan cepat membuang muka. Bahkan Luo Xiaomen dengan takut-takut mengikuti Qiu Yimeng, menggertakkan gigi pada Yang Ke. Namun Yang Ke tidak menganggapnya serius dan hanya melihat mereka. Saat ditatap oleh tatapan yang tidak bermoral ini, Qiu Yimeng tiba-tiba lupa apa yang akan dia lakukan dan tetap di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat mereka terdiam, terdengar lagi suara langkah kaki dari bawah. Sesaat kemudian, Biluo yang mengenakan pakaian merah menyala datang kembali. Saat ini dia telah mengenakan pakaiannya meskipun wajahnya masih memerah. Rasa malunya sebelumnya telah hilang dan dia kembali menjadi menawan seperti biasanya. Seolah-olah dia tidak mempedulikan Qiu Yimeng dan Luo Xiaomen di ruangan itu. Biluo berteriak kepada Yang Ke, "Hei bajingan, saya memperingatkan Anda. Saya hanya ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Dan saya tidak mau ada hubungannya dengan Anda. Sekarang Anda tidak berhutang pada saya dan saya tidak berhutang pada Anda. Dan apa yang terjadi hari ini, jangan ganggu saya lagi di masa depan. Mengerti?" Yang Ke tertegun, tersenyum pahit dan mengangguk. "Saya mengerti." Biluo melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Dengan arogan berkata, "Jika Anda berani terjerat, hati-hatilah. Gadis ini hanya ingin Anda terlihat baik." Melihat bahwa dia tidak ingin melihat Yang Ke, Luo Xiaomen tidak bisa menahan perasaan kebencian yang sama dan menatapnya sambil tersenyum. Seolah dia berharap dia akan bersumpah pada Yang Ke beberapa kata lagi untuk meredakan amarahnya. Tanpa diduga, setelah Biluo mengatakan sesuatu, dia berbalik dan pergi. "Adik!" Luo Xiaomen tidak tahan lagi dan buru-buru memanggilnya. "Ada apa?" Biluo memandang Luo Xiaomen sambil tersenyum, kemudian matanya terus berkeliaran di antara dadanya yang besar. "Anda tidak membersihkannya setelah makan, dan masih ada." Luo Xiaomen mengingatkan sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke sudut mulutnya. Biluo tertegun dan mengulurkan tangan untuk menghapusnya. Menyadari bahwa ini memang benar, dia menatap Yang Ke dengan pahit, lalu tersenyum manis dan berkata kepada Luo Xiaomen, "Terima kasih, saya akan bermain dengan Anda di lain hari." "Iya." Luo Xiaomen setuju dengan gembira. Dia merasa ini sudah di luar dugaannya. Bahkan para wanita di istana ini juga sangat mudah diajak bicara. Saat ini, Qiu Yimeng menyaksikan dari pinggir lapangan. Meskipun dia selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya yang salah. Kemudian dia mengerutkan kening dan berpikir keras, tetapi tidak menemukan apapun, karena Biluo pergi seperti angin puyuh, menghilang dengan sangat cepat. Tapi disela olehnya,
Qiu Yimeng menjadi tenang, memandang Yang Ke sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu Anda menjalani kehidupan yang sangat nyaman di sini. Anda tinggal di lingkungan yang baik dan memiliki wanita cantik untuk melayani Anda. Saya khawatir, apakah Anda terlalu senang, sehingga tidak merindukan rumah?" Yang Ke terkekeh, dia menatap Qiu Yimeng sejenak, mengangkat alisnya dan berkata, "Nona Qiu datang kepada saya hari ini. Mungkin Anda iri dengan hidup saya, kan? Jika ada yang ingin Anda katakan, dan jangan bertele-tele. Katakan saja secara langsung, saya tidak suka wanita yang suka berbicara omong kosong di depan saya." Qiu Yimeng terkejut, lalu mengangguk sambil terkekeh. "Lebih baik langsung ke intinya. Saya ingin Anda membantu kami berdua keluar dari sini." "Benar saja." Yang Ke tampak tenang dan berkata dengan santai, "Apakah menurut Anda saya adalah seseorang yang memiliki kemampuan seperti itu?" Qiu Yimeng tersenyum sedikit dan berkata, "Setidaknya kekuatan Anda tidak dibatasi. Jadi bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Bagaimanapun Anda dan saya berbeda. Baik saya dan Xiaomen, energi sejati kami masih disegel, sehingga kami tidak bisa bertarung dengan orang lain sama sekali. Apakah Anda bersedia tinggal di sini selama sisa hidup Anda?" Setelah mengatakan ini, dia menutup mulutnya dan tersenyum lagi. "Itu benar. Anda tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian di sini, dan Anda memiliki Ratu Pesona sebagai pendukung Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya pelatihan Anda, dan ada wanita cantik yang menunggu. Jadi saya khawatir, bahkan seorang pria manapun tidak akan mau pergi. Jangan menggunakan metode memprovokasi dengan saya." Yang Ke mencibir, "Menurut Anda, apakah itu berguna?" Qiu Yimeng mengerutkan kening, menyadari kesulitan Yang Ke. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Baiklah, saya akan lebih jujur dan memberitahu Anda kondisi Anda. Apa yang Anda ingin saya lakukan sebelum Anda bersedia membantu saya dan Xiaomen untuk pergi dari sini? Menurut Anda, mengapa saya bisa membiarkan Anda pergi?" Yang Ke mengerutkan kening. Jelas dia tampak tidak senang karena wanita ini terlalu merasa benar sendiri. "Hanya karena hubungan Anda dengan Ratu Pesona yang sangat luar biasa. Selama Anda bersedia mengucapkan beberapa kata manis di depannya, Xiaomen dan saya tidak begitu berharga baginya. Jadi apa gunanya dia menahan kami? Jika Anda membantu kami, keluarga Qiu kami dan lembah Hexiwei dapat menggunakan persediaan untuk mengganti kerugiannya." Melihat Yang Ke bermeditasi, Qiu Yimeng buru-buru berkata, "Anda hanya perlu mengirim pesan. Xiaomen dan saya benar-benar tidak dapat melihatnya. Jika tidak, kita tidak akan datang dan meminta bantuan Anda. Saya sudah lama tidak bisa melihatnya." Yang Ke mendengus dingin. "Bagaimana mungkin? Dia sangat baik pada Anda sebelumnya." Qiu Yimeng tampak tidak percaya. "Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa Sang King Luo tidak ada di kota Piosi yang sekarang. Dia sepertinya telah pergi ke wilayah Raja Binatang Guntur bersama para penguasa di kota itu." Yang Ke mengetahui berita ini karena dia secara tidak sengaja mendengarnya saat selama pertempuran dengan Lei Yu dari para master alam kenaikan abadi. Meskipun dia bertarung dengan Lei Yu hari itu, dia masih mengawasi ke segala arah dan mendengarkan ke segala arah. "Hah?" seru Qiu Yimeng. Matanya yang indah bersinar karena kegembiraan dan keinginan, dan dia bertanya dengan mendesak, "Karena dia tidak ada di sini, kenapa Anda tidak pergi? Mungkinkah Anda benar-benar ingin tinggal di sini sepanjang hidup Anda?" "Kemana saya bisa pergi?" Yang Ke menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan ketidakbaikan dan rasa jijik. Mendengar itu, Qiu Yimeng tiba-tiba terdiam. Benar, kemana dia bisa pergi sekarang? Pavilion surga mungkin sudah sepi sekarang, adapun para tetua dan rekan murid semuanya hilang.
Jadi kemana dia bisa pergi? Sepertinya orang ini tidak punya tempat tujuan. Pada saat ini, kata-kata Yang Ke segera membuat Qiu Yimeng menyadari dilemanya. Terlebih lagi yang tidak diketahui Qiu Yimeng adalah Yang Ke masih memiliki segel pengejar jiwa Sangking Luo di tubuhnya. Dengan benda ini, bahkan jika Yang Ke melarikan diri ke ujung bumi, Sangking Luo akan dapat menemukannya. Jadi sebaiknya dia menghemat energinya dan tetap di sini. Apakah Anda ingin kembali ke rumah Qiu bersama saya? Qiu Yimeng tiba-tiba menyarankan dengan serius, dengan ketulusan di matanya. Bagaimanapun ini jelas merupakan sebuah peluang karena Qiu Yimeng juga dapat melihat bahwa Yang Ke dan Sangking Luo tampaknya sangat dekat satu sama lain. Jika mereka dapat menawarkan kondisi yang efektif untuk membuatnya terkesan saat ini, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi peluang untuk memenangkan hati seorang jenderal. Untuk keluarga Qiu kali ini, karena rasa sakit karena dipenjara memiliki nilai tertentu. Qiu Yimeng adalah wanita yang tegas, jadi dia secara alami tahu apa yang harus dilakukan saat ini. Nona Qiu, apakah Anda bercanda? Yang Ke memandangnya dengan acuh tak acuh dan mencibir lembut. Saya serius. Qiu Yimeng membelai helaian rambut di sekitar telinganya. Saya bisa memberi Anda perawatan yang lebih baik daripada di sini, dan Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Sumber daya pelatihan, keindahan untuk dilayani, semua yang Anda inginkan. Saudari Qiu, Luo Xiaomen berseru pelan. Jelas dia tidak menyangka Qiu Yimeng akan menawarkan persyaratan yang begitu murah hati untuk memenangkan Yang Ke. Sebagai salah satu dari 8 keluarga besar di Zhongdu, keluarga Qiu memiliki kekuatan yang besar dan modal yang melimpah. Banyak orang di dunia yang mencoba untuk masuk, tetapi keluarga Qiu juga memiliki pandangan yang lebih tinggi daripada yang tinggi. Mereka lebih suka hilang daripada mati, dan mereka selalu hanya menerima murid dari luar, elit atau master. Tapi bahkan jika dia memenangkan beberapa batas kenaikan abadi, biayanya tidak terlalu mahal. Bukan, tapi apakah pria di depannya ini begitu berharga? Namun, meskipun Luo Xiaomen tidak secerdas Qiu Yimeng, dia sudah lama bersama Qiu Yimeng, jadi dia tahu bahwa Qiu Yimeng selalu pandai menilai orang. Karena dia berani mengatakan ini, maka mungkin pria di depannya benar-benar layak untuk dimenangkan. Memikirkan hal ini, Luo Xiaomen tidak berani meremehkan Yang Ke lagi, dan bahkan menatapnya dengan ekspresi yang lebih lurus. Bagaimana pendapat Anda? Karena saya memberitahu Anda dengan sangat serius. Qiu Yimeng memandang Yang Ke dengan serius dan terus bertanya. Yang Ke mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini tidak hanya sangat berkualitas dan kuat, tetapi juga cukup tegas. Berdasarkan berbagai penampilannya selama ini, jika wanita ini tidak mati muda, dia pasti akan menjadi sosok besar di masa depan. Bahkan, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika Anda ingin menikahi gadis dari keluarga Qiu saya, maka saya juga bisa mengambil keputusan untuk menyetujuinya. Kebetulan saya punya sepupu yang cukup cantik, dia bisa menjadi seorang istri atau sebagai selir. Yang Ke memandangnya sambil bercanda. Wanita tidak bisa merayu saya. Qiu Yimeng terkekeh, matanya yang indah berair. Kalau begitu, itu hanya kecelakaan. Yang Ke tenang dan tenang, tanpa rasa malu sedikit pun. Kalau begitu, apakah Anda setuju atau tidak? Qiu Yimeng bermimpi bahwa Yang Ke sempurna dan dia merasa bahwa dia bahkan lebih sulit untuk dihadapi, sehingga dia merasa sedikit kesal. Jika itu adalah pemuda lain, dia mungkin sudah lama menyerah ketika Qiu Yimeng menjanjikan kondisi seperti itu. Tapi Yang Ke terlihat acuh tak acuh dan bahkan tidak terlihat tergoda. Jadi seberapa besar nafsu makan yang dimiliki bajingan ini? Tidak perlu. Saya sudah menjalani kehidupan yang baik sekarang. Yang Ke tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi dan menolak begitu saja. Qiu Yimeng terkejut, kemudian dia tiba-tiba tersenyum.
Sebaiknya Anda memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda menyetujuinya, Anda bisa datang kepada saya kapan saja, dan pintu keluarga Qiu terbuka untuk Anda. Jelas Qiu Yimeng tahu anak laki-laki seperti itu tidak bisa dipaksakan, jadi harus diberikan kebebasannya hak untuk memilih. Jika tidak, hal-hal tidak hanya tidak akan berhasil, tetapi hal-hal buruk mungkin terjadi. Dan diam-diam dia akan menyesali keinginannya sebelumnya. Tapi melihat dia begitu tenang dan santai, Qiu Yimeng merasa sedikit marah. Jadi dia bertanya lebih mendesak. Mari kita bicarakan tentang hal lain. Bisakah Anda membantu Xiaomen dan saya mengirim pesan ke Ratu Pesona? Mari kita bicarakan hal lain ketika saya bisa melihatnya. Yang Ke mengerutkan kening dan mengangkat bau. Anda juga melihatnya. Sekarang saya hanya bisa dianggap sebagai tahanan. Tetapi perlakuan saya jauh lebih baik daripada Anda. Itu benar. Qiu Yimeng tersenyum. Tidak peduli apa. Terima kasih. Jika saya bisa bertahan kali ini, saya akan kembali ke Qiu Yimeng. Dan saya pasti akan memperbaikinya nama pavilion surga Anda di masa depan. Mata Yang Ke berbinar seolah-olah dia melihatnya dengan cerah. Jadi dia mengangguk sedikit setelah beberapa saat. Namun kata-kata Qiu Yimeng akhirnya mendapat dukungan dari Yang Ke. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Yang Ke berkata, lalu menutup matanya dan bermeditasi. Setelah Qiu Yimeng memperhatikan sebentar, dia menyadari bahwa pria ini benar-benar berlatih keras di depan dirinya dan Luo Xiaomen, sehingga dia tidak bisa menahan tawa karena mengetahui bahwa orang lain sedang mengusir tamu. Jadi dia tidak ingin tinggal dan menarik Luo Xiaomen dan berkata, "Ayo pergi." "Ya, sudah waktunya." Sebelum keluar, Yang Ke tiba-tiba berteriak lagi. "Jika Anda ingin mandi, mintalah Yunli, Ruoxiu, dan Roking menyiapkan air hangat dan kamar mandinya ada di lantai pertama. Dan saya tidak akan meninggalkan ruangan ini untuk saat ini." Wajah Qiu Yimeng memerah, kemudian dia menyadari bahwa dia dan Luo Xiaomen Yang Ke bisa mendengar setiap kata dari apa yang dia katakan ketika dia naik ke atas. "Terima kasih, saya harap kita tidak akan menjadi musuh di masa depan." Qiu Yimeng berkata dengan suara rendah, menatap tajam ke arah Yang Ke. Setelah turun ke bawah, Luo Xiaomen mau tidak mau bertanya dengan lembut, "Saudari Qiu, apakah Anda benar-benar menganggap pria itu begitu tinggi?" Qiu Yimeng tampak serius, berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Baiklah, setelah saya bertarung melawan di antara orang-orang, orang ini adalah yang paling kuat. Terlebih lagi saya baru melihatnya selama setengah bulan, dan dia tampaknya jauh lebih kuat. Meskipun dia lebih rendah dari saya, tapi saya selalu merasakan ada tekanan tak terlihat di depannya. Itu mungkin karena energi sejati kita telah dipenjara. Jika kita benar-benar mendapatkan kembali kekuatan kita, kita mungkin tidak takut padanya." "Tidak." Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya. "Saya percaya pada intuisi saya. Meskipun saya takut Liu Qing dari keluarga Liu, tapi dia lebih baik dari Liu Qing." "Hah? Orang nomor 1 dari 8 keluarga besar tidak bisa dibandingkan dengan dia?" Mata Liu Xiaomen penuh dengan keterkejutan. "Itu adalah 7 keluarga besar, semua tuan muda dari keluarga yang ada di luar, jadi mereka tidak termasuk." Qiu Yimeng tersenyum pahit, memikirkan metode keluarga yang dalam membina murid langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit meremehkan. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba menjadi waspada. Nama belakang Yang Ke juga Yang. Mungkinkah dia? Tapi seharusnya tidak demikian. Meskipun dia tidak mengenali keluarga tuan muda keluarga Yang, tetapi tidak satupun dari mereka yang seusia ini. Hanya tuan muda termuda di keluarga yang usianya mirip dengan Yang Ke. Tetapi dikatakan bahwa tuan muda itu tidak memenuhi syarat secara bawaan dan tidak cocok untuk berkultivasi sama sekali. Namun, pria ini kejam dan mendominasi.
tetapi persis sama dengan keluarga Yang. Untungnya, pria ini tidak memiliki latar belakang jika dia memiliki latar belakang yang besar. Qiu Yiming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia berada di Zhongdu, dia selalu mengarahkan pandangannya lebih tinggi daripada adik laki-lakinya. Meskipun seseorang dapat menarik perhatiannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dan dia tidak menyangka kali ini dia bisa bertemu orang seperti itu. Ketika dia pergi jalan-jalan sambil berbicara, dia pergi mencari Yunli di luar rumah, memintanya untuk membantu menyiapkan air panas dan kemudian berkata dengan penuh kewaspadaan. Kemudian dia mandi di bak mandi di lantai pertama. Tapi Qiu Yiming juga tidak menyangka Yang Ke telah berlatih di lantai 2 dan tidak pernah muncul. Sejak hari itu, keinginan yang terakumulasi selama bertahun-tahun dibuang ke dalam mulut Cherry kecil Biluo, sehingga pikiran Yang Ke juga menjadi benar-benar acuh tak acuh. Bahkan jalur kultivasi menjadi santai dan rileks. Dengan relaksasi itu sepertinya telah sepenuhnya menghilangkan kelelahan Yang Ke. Selama lebih dari setahun dan seluruh pribadinya sepenuhnya diperbarui dari dalam keluar. Sekarang Yang Ke merasakan kesadaran yang samar-samar dan kondisi pikiran sebenarnya sedikit meningkat. Dengan peningkatan kondisi pikirannya, relaksasi tubuh dan pikiran, kecepatan kultivasi juga menjadi lebih cepat. Meskipun tidak ada bantuan dari ramuan untuk menambah kekuatan kesadaran spiritual, Yang Ke masih tidak berhenti bermata-matai formula alkimia yang sebenarnya. Sekali dia membongkar, dia akan menghabiskan kekuatan kesadaran spiritualnya sambil menunggu beberapa jam untuk memungkinkan kesadaran spiritualnya perlahan pulih. Yang Ke akan menjalankan teknik rahasia yang sejati, jadi tidak pernah bersantai sedikit pun. Bahkan formula tubuh emas bangga dan pembakar drupa ada di sini. Setelah beberapa saat, akhirnya mulai berlaku. Meskipun dua hal ini yang tadinya sudah lama dibersihkan, tapi keterampilan tinju dan tendangan sudah lama tidak digunakan. Namun selama ada kesempatan, Yang Ke akan ingat untuk menggunakannya. 3 hari kemudian, Sang King Luo kembali ke kota Piuxiang. Kemudian dia datang ke menara Feng Huan untuk pertama kalinya. Namun setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, wanita ini tampak semakin menawan. Seluruh tubuhnya memancarkan sedikit musim semi dan pesona sepanjang waktu, dan tubuhnya yang halus seperti pohon willow, lemah yang menumpang angin. Meskipun tampaknya rentan, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Dan ini adalah salah satu dari sedikit master di dunia. Jadi tidak ada yang bisa meremehkannya. Segera mata Sun King Luo yang indah menatap Yang Ke dengan air dan dia tersenyum manis. Bajingan kecil, akhir-akhir ini cukup jujur. Yang Ke mendengus beberapa kali sambil tersenyum. Saya sendiri yang tahu. Oke, jangan marah. Sun King Luo berkata dengan suara lembut penuh pesona. Bukankah saya meninggalkan beberapa wanita untuk melayani Anda? Mengapa saya mendengar dari Yunli bahwa Anda tidak memakannya meskipun saya tidak tahu, tapi Anda cukup serius? Sun King Luo memandangnya dengan heran. Mendengar itu, Yang Ke merasa bersalah untuk beberapa saat. Sun King Luo terkekeh, mendekat, menghembuskan nafas seperti biru dan berkata-kata dengan lembut. Keterampilan Biluo tidak buruk. Biasa saja. Yang Ke tersipu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Anda penyihir. Apa yang ingin Anda lakukan dengan meninggalkan saya di sini? Saya tidak ingin melakukan apapun. Tubuh halus Sun King Luo berbalik, membawa cahaya yang pekat, dan dia duduk dengan ringan di tempat tidur yang harum, menatap Yang Ke sambil tersenyum. Apakah Anda bosan? Bagaimana menurut Anda? Yang Ke memandangnya dengan dingin, dan Sun King Luo berkata, kalau begitu, kenapa Anda tidak keluar jalan-jalan? Kemana saya bisa pergi? Jawab Yang Ke.
Anda bisa pergi kemanapun Anda mau dan tidak ada yang akan menghentikan Anda. Yangke melototinya, lalu tiba-tiba bereaksi dan menatapnya dengan heran. Maksud Anda, saya boleh pergi dari sini? Tentu saja, kapan saya bilang Anda tidak bisa pergi dari sini? Ya ampun, kata Sun King Luo dengan ringan. Anda wanita menyebalkan. Yangke kesal. Oke, jangan marah. Ekspresi Sun King Luo menjadi lurus dan dia berkata dengan serius. Saya kembali kali ini untuk memberitahu Anda bahwa Anda boleh pergi dari sini. Jika saya menginginkan seorang pria, saya tidak perlu mengurungnya begitu saja. Dan ini yang saya tidak mengerti. Ya, Anda bisa menjaga tubuh saya, tapi Anda tidak bisa menjaga hati saya. Yangke mengangguk dengan serius dan menyarankan dengan penuh semangat. Segel pengejar jiwa. Simpanlah untuk saat ini. Jika tidak, saya tidak akan dapat menemukan Anda. Jika saya mencari Anda. Sun King Luo mengerucutkan bibir merahnya. Terlihat sedikit sedih. Ya, Yangke tidak memaksanya. Meskipun Sun King Luo mengatakan dia boleh pergi, Yangke tidak merasa terlalu senang. Setidaknya tidak bersemangat seperti yang dia bayangkan. Mungkin karena dia tahu bahwa penyihir wanita ini akan membunuhnya jika selalu di sisinya. Karena tidak ada niat jahat sama sekali. Jadi meskipun Yangke terjebak di sini akhir-akhir ini, dia tidak memiliki banyak kebencian. Terlebih lagi melalui namanya, Yangke juga mendapat banyak manfaat dan tidak mengalami kerugian apapun. Jika itu bukan karena tamparan yang dalam, lautan kesadaran King Luo telah melihat banyak aktivitas batinnya, dan Yangke telah putus dengannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.